Oke, kita akan mulai kita punya pelajaran pada hari Sabat ini. Dan judul daripada pelajaran kita adalah Monogenes, the only begotten. Nah, kata ini kalau kita salah mengerti, kita bisa nggak mendapatkan kehidupan kekal. Dan kata ini sudah diartikan sedemikian rupa sehingga artinya bukan arti sesungguhnya yang sebenarnya diartikan di dalam Alkitab. Dan konsekuensinya bukanlah konsekuensi yang kecil, tetapi kehidupan kekal atau kebinasan kekal ya, walaupun cuma dengan kata monogenes saja. Jadi kita akan lihat apa artinya dan apa hubungannya dengan kehidupan kekal. Kita mulai di Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini semua orang Kristen sangat mengetahuinya kan? For God loved the world that He gave His only begotten Son. Karena begitu besar kasih Bapa bagi orang berdosa di dunia, dan oleh sebab itu dia berikan dia punya only begotten Son, agar barang siapa percaya di dalam anaknya tidak perlu binasa, tetapi memperoleh kehidupan kekal. Nah, ini kata monogenes ini, Greek-nya adalah 3439, kita lihat di ayat ini. Jadi apa artinya daripada only begotten? Yaitu monogenes. Kita lihat di bawah sini dikatakan bahwa only born, satu-satunya yang lahir. Only begotten child, satu-satunya yang lahir. Artinya begotten itu artinya lahir. Artinya kalau kita baca lagi Yohanes 3 ayat 16, Bapa karena dia sangat mengasihi orang berdosa di dunia, dia berikan dia punya satu-satu anak yang lahir dari dirinya. Itu artinya agar barang siapa percaya anaknya yang satu-satunya lahir dari dia tidak perlu binasa, tetapi memperoleh kehidupan kekal. Jadi kalau kita lihat monogenes ini definisinya, ini terdiri dari dua kata, mono dan genes. Nah, mono ini satu, mono kan? Mono artinya satu. Jadi one atau only, pokoknya artinya satu. Enggak lebih dari satu, hanya satu. Lalu genes. Nah, kalau genes, kita tahu buku pertama di Alkitab adalah Genesis atau monogenes atau Genesis. Artinya Genesis itu atau genes, itu adalah awal. Artinya anaknya ada awalnya, ada genesnya. Dan Bapa ada satu anak yang lahir atau keluar dari dia, di mana anak ini awalnya waktu lahir dari bapaknya. Jadi anak itulah yang diberikan bagi kita manusia berdosa di dunia. Monogenes, only begotten. Dan kita akan lihat kata-kata definisinya yang lain nanti dalam pelajaran ini. Salah satunya adalah single of its kind. Nah, single of its kind artinya satu-satunya dari macamnya atau jenisnya. Ini penting sekali. Kita akan lihat lagi kata ini. Jadi mari kita lihat di Lukas 7 ayat 12. Contoh di Alkitab yang menggunakan kata monogenes juga. Di Lukas 7:12 kita tahu ada orang yang mati dibawa keluar dari kota, dan orang ini adalah the only son of his mother. Artinya satu-satu anak prianya daripada ibunya. Dan kata only ini adalah 3439, yaitu monogenes. Jadi anak yang mati ini adalah satu-satunya anak, dan tentu saja anaknya lahir atau keluar dari dia, betul? Itu monogenes. Artinya anak itu keluar dari tubuh asal usulnya. Atau anak ini keluar dari tubuh daripada orang tua. Itu monogenes. Dan Lukas 8 ayat 42 kita lihat, dikatakan karena dia hanya memiliki one only daughter. Dia hanya memiliki satu-satunya gadis yang umurnya sekitar 12 tahun. Dan one only adalah monogenes, only begotten. Di Lukas 9 ayat 38 dikatakan di sini, dia bilang, Master, saya memohon kepada engkau, lihatlah anak priaku, karena dia adalah saya punya only child. Dan only child inilah monogenes, only begotten. Artinya monogenes ini di Alkitab mengatakan bahwa ini lahir dari orang tuanya. Dan kalau manusia tentu saja dari ibunya ya. Kita akan lihat bahwa monogenes ini
berlaku untuk kalau orang tuanya pria. Jadi nggak terbatas dengan wanita. Monogenes ini bisa juga bicara tentang bapaknya punya anak, bukan hanya ibunya punya anak. Okay? Walaupun sebagai manusia keluarnya dari ibu. Tapi bahasa monogenes ini bisa digunakan kalau mau bilang bapaknya, bukan hanya ibunya. Oke, di John 1:14 kita tahu, and the word, yaitu firman, menjadi manusia, dan kita melihat kemuliaannya, dan kemuliaannya adalah kemuliaan the only begotten of the Father. Nah, ini kata ini monogenes. Nggak ada bedanya dengan only, one only dengan only child. Nggak ada bedanya. Semuanya monogenes. Dan kalau artinya ialah ini adalah anak orang tuanya, keluar dari orang tuanya, Tuhan Yesus keluar dari bapaknya karena bahasanya sama. Nggak ada bedanya. Jadi Tuhan Yesus only begotten itu benar-benar keluar dari bapaknya. Sebagaimana wanita dan pria ini keluar dari ibunya, Tuhan Yesus keluar dari bapaknya. Itu monogenes. Dan di John 1:18 dikatakan tidak ada yang pernah melihat kapan saja God, dan yang bisa mengungkapkan God the Father adalah monogenes Son-nya Bapa. Jadi Tuhan Yesus pun waktu digunakan kata di Alkitab menggunakan kata monogenes, sebagaimana orang-orang yang lain juga anak daripada orang tua yang hanya satu-satu anaknya, pria atau wanita, menggunakan kata monogenes juga. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Jadi konsepnya sama. Jadi kata monogenes ini adalah anak yang satu-satunya yang keluar dari orang tuanya, sehingga waktu dia keluar itulah awalnya daripada kehidupannya, personality-nya. Dan itu pun berlaku bagi Tuhan Yesus, anaknya Bapa. Oke, itu arti monogenes. Kita akan lanjut ke halaman berikut. Kita di sini mau membandingkan versi Alkitab sesuai dengan berlangsungnya tahun. Kata monogenes ini yang digunakan di beberapa versi Alkitab sebagaimana waktu berlalu atau berlangsung. Okay? Kita mulai dengan King James Version. King James Version ini dipublishnya tahun 1611. Dan King James menggunakan only begotten. Dan kita tahu apa artinya only begotten. Monogenes, yaitu satu-satunya anak yang keluar dari bapaknya. Dan di ASV, American Standard Version, tahun 1881, masih menggunakan His only begotten Son. Young's Literal Translation, 1898, dia gunakan the only begotten. For God did so love the world that His Son, the only begotten. Jadi masih gunakan apa? Only begotten. Nah, NIV dipublish tahun 1973. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Kata apa yang nggak ada? Monogenes, begotten. Disingkirkan kata begottennya. Monogenesnya kan? Walaupun ada one dan ada only, tapi nggak ada begottennya. Jadi NIV sudah mulai merubahnya. Oke, di ISV, International Standard Version, kalau nggak salah ya, tahun 1995, dikatakan, for this is how God loved the world. He gave His uniquely existing Son. Wow. Jadi sekarang dirubah menjadi unique. Nah kita tahu unique itu unik kan? Unik. Unik itu beda, tapi sudah menjauh dari kata monogenes atau begotten. Jadi Alkitab versi-versi tambah menjauh King James Version 1611 itu. Tambah lama tambah menyingkirkan kata begotten. Seakan-akan nggak penting. Karena kata begotten itu benar-benar memberikan penjelasan dengan sangat jelas bahwa Tuhan Yesus benar-benar hanya satu-satunya anak yang keluar dari tubuhnya Bapa, di mana anak itu awal personality-nya waktu dia keluar atau born dari bapaknya kan. Dan kita tahu unique ya, unique yang tadi kita lihat kan, artinya the single atau only one of its kind. Single satu-satunya jenisnya atau macamnya. Nah kalau bilang satu-satu macamnya, ini udah terbuka lebar, bisa diisi dengan satu-satu jenis macam yang seperti apa kan. Sehingga ini ditaruh setelah dibilang satu-satu yang unik, lalu silahkan isi uniknya dalam hal apa.
Sementara kalau begotten, dia kalau mau bilang unik pun, unik di mana hanya satu yang keluar dari bapaknya, yang orang tuanya nggak ada wanitanya. Itu unik. Tapi sekarang uniknya sudah terbuka sehingga kamu bisa isi selain yang dimaksudkan dengan kata begotten. Lalu CJB 1998 dia publishnya dikatakan, For God so loved the world that He gave His only and unique Son. Nah, udah nggak pakai kata begotten, monogenes. Jadi apakah versi-versi Alkitab ini tambah lama, tambah meniadakan, dan bukan hanya meniadakan kata monogenes atau begotten, mereka kayaknya suka kata unik. Tentu saja kalau mereka suka kata unik, artinya ada dong artinya unik, yang jangan heran kalau artinya beda dengan begotten. Okay? Nanti kita lihat. Walaupun mungkin yang buat nggak sengaja, tapi ada unsur di belakang layar yang sengaja. Oke, kita lihat di sini buku The Trinity. Nah, ini buku The Trinity ini adalah buku yang Mrs. White tulis di Selected Messages, yang dia katakan, The books of a new order will be written. Jadi ada buku-buku yang ditulis yang beda pengertiannya dengan fundamental principles-nya Seventh-day Adventist Church di zamannya Miss White. Books of a New Order Written. Dan buku ini adalah buku Advent. Ini buku Advent, okay? Dan kita sudah tahu semuanya kan? Nah, mari saya baca apa yang dibilang ya. Dikatakan di sini, first of all, the expression only begotten, jadi penggunaan only begotten is a translation of the Greek word monogenes. Okay, adalah terjemahan kata Greka monogenes. Okay. The word is a combination of two Greek words, monos meaning only or alone. Jadi kata monogenes ini terdiri dari dua kata, monos yaitu hanya dan satu-satunya, dan kata genos atau kind, jenis, macam. Lalu dikatakan succinctly as possible. Jadi dengan secara sederhana sekali mengungkapkan kata ini artinya apa? Unik. Nah, tadi kita lihat nggak kata unik itu? Dan ini buku Trinitas. Kita lihat nggak kata uniquely, unique di ISV 1995 dengan CJB 1998? Itu kata unik keluar kan? Lalu kalau kita lihat buku Trinitas, dia bilang only begotten itu artinya unik, one of a kind. Kan? Unik artinya penggunaan kata unik itu adalah penggunaan yang mengarahkan artinya ke pengertian doktrin Trinitas. Lihat kan? Jadi 1611 waktu King James Version dipublish, itu bukan Trinitas punya pengertian. Only begotten, monogenes. Tapi sejalan waktu, berlalunya waktu, terjemahan Alkitab itu mulai menjauhi kata begotten, sekarang malahan menggunakan kata apa? Unik. Dan unik ini adalah pengertian daripada orang-orang yang mengartikan kata only begotten untuk mencocokkan dengan doktrin apa? Doktrin Trinitas. An illustration from my own family experience might prove helpful. Ini yang tulis adalah Whedon, Moon dengan Reeve ya. Moon ini adalah salah satu profesor di Andrews University untuk orang-orang yang di sekolah teologi ya. Jadi dia bilang dia mau kasih ilustrasi dari pengalaman keluarganya yang akan menolong pembaca buku ini mengerti apa artinya unik. Nah, mari kita artikan dulu arti begotten. Only begotten adalah satu-satunya anak, tidak ada yang lain, yang keluar dari tubuh orang tuanya, di mana itulah awal daripada anak itu. Contohnya manusia. Manusia menggunakan kata monogenes sebagaimana Kristus pun menggunakan kata itu karena konsepnya sama kan. Oke. Jadi itu arti daripada only begotten. Apa yang mereka artikan kata unik ini kan? Dia bilang dia punya brother yang sudah meninggal, namanya Donald, adalah anak tertua di dalam keluarganya dari 5 bersaudara. Dia sangat pintar dan penuh dengan corak dalam kehidupannya, dan kadang-kadang berlebih-lebihan lah personality-nya, outrageous kan? Jadi antara
teman-temannya suka dia sekali atau benci dia sekali. Itulah anak tertua daripada keluarga ini. Lalu dia ingat bapaknya sering menjelaskan keunikan daripada Donald ini. Ini kata unik kan, keunikannya. Lalu ini yang dibilang bapaknya katanya. Dalam buku ini di halaman 95 di buku The Trinity, oke? Ini yang dibilang. Kalau saya, ini bapak yang berbicara, kalau saya mau ada anak lagi dalam 1000 tahun, if I could father sons, atau kalau saya bisa menjadi bapak daripada anak-anak lagi dalam 1000 tahun, atau dalam jangka waktu 1000 tahun ya, I would never sire another one like Donald. Dalam 1000 tahun itu nggak ada yang seperti Donald. Saking uniknya. Saking uniknya si Donald, walaupun saya dalam 1000 tahun masih akan tetap beranak, pasti nggak ada yang sama dengan dia. Artinya, penggunaan kata unik apa maksudnya? Lalu dia bilang ya, Donald was not the only son by our father. Nah, sekarang penulis buku ini yang komentar kembali. Donald bukan satu-satunya anak bapaknya. Artinya, Trinitas menganjurkan bahwa kata unik itu bukan berarti satu-satu anaknya, karena Donald adalah satu daripada 5 anak. Jadi unik ini menganjurkan apa? Bukan satu-satu anak. Tetapi di dalam pikiran bapak saya, dari 5 anak bapak, dialah satu-satunya yang unik. Tapi dia bukan satu-satu anak. Apakah beda artinya dengan begotten? Artinya unik, dia bukan satu-satunya anak. Unik nggak bicara lahir. Unik nggak bicara keluar dari bapaknya. Unik bilang dia beda dari yang lain aja. Sampai situ saja. Itu begotten katanya. Tapi mereka gunakan kata apa? Unik. Nah, mari kita lihat lagi di Strong's Concordance yang tadi kita baca, G3439, monogenes. Monogenes artinya apa? Only born. Sementara unik ini digunakan apa? Ini bukan bicara tentang satu-satunya yang lahir dari bapaknya, karena ada 5 yang lahir, bukan cuma 1. Sehingga Tuhan Yesus enggak satu-satunya, dan atau Tuhan Yesus enggak lahir dari bapaknya. Dia beda aja dari semuanya. Itu unik. Artinya kata unik ini di Trinitas merampok identitas the Son of God. Monogenes, the only begotten, bukan artinya monogenes, the only begotten. Walaupun kata unik itu adalah bagian daripada monogenes. Okay? Itu adalah bagian daripada monogenes. Jadi mereka mengambil kata uniknya tanpa kata lahirnya. Jadi artinya adalah unik, dan betul Tuhan Yesus itu unik. Karena nggak ada yang seperti dia dalam hal itu unik. Tapi nggak bisa ditiadakan kata lahir juga, dan satu-satunya yang lahir. Karena dia satu-satu lahir keluar dari bapaknya, dan dalam hal itu dia unik. Tapi Trinitas menggunakan cuma uniknya, tapi nggak lahir satu-satunya keluar dari Bapa. Jadi mereka pilih-pilih. Kita hanya mau pakai kata unik aja, tapi kita nggak mau pakai itu kata lahir. Padahal kata lahir itu, only born itu adalah bagian daripada monogenes. Jadi apakah sangat licik permainannya di sini? Sangat licik seperti ular di Taman Eden. Tuhan bilang kamu pasti akan mati. Oh, kamu pasti enggak akan mati. Oh iya, dia begotten, tapi artinya beda dari semuanya. Bukan artinya lahir, sementara kata lahir adalah bagian daripada kata monogenes. Kalau saya nggak belajar, dan saya hanya percaya orang-orang yang ke sekolah, apakah saya akan terima buta-buta? Toh saya nggak tahu jawabannya. Dan hanya bisa berharap dengan orang yang ke sekolah kan? Karena hanya orang yang ke sekolah kan yang tahu jalan ke surga, betul? Salah. Salah fatal. Mari kita lihat Wagner, E.J. Wagner, apa yang dibilang. Dan kita akan lihat kata unik di sini. Dan Miss White pun akan kita lihat kata unik, oke? Tapi waktu digunakan kata unik tanpa menggunakan kata unik, digunakan kata begotten. Dan kita bisa lihat artinya unik tanpa menggunakan kata unik. Sementara mereka menggunakan kata unik
dan menyangkal kata begotten. Tetapi pioneers dengan Miss White, pioneer yang di-inspired, walaupun nggak menggunakan kata unique, tapi artinya unik kita akan lihat. Dan menggunakan kata begotten, di mana kata unik itu adalah definisi begotten atau monogenes, kan? Oke, kita lihat sekarang. Memang benar ada banyak sons of God. Sangat benar, kan? God hanya ada satu anak? Enggak. God enggak hanya ada satu anak. Dia banyak anak. Kita anak-anaknya God, malaikat anak-anak God. Jadi betul, ada banyak anak-anak God. Tetapi Kristus is the only begotten Son of God. Artinya apa? Kristus monogenes dari Bapa, malaikat enggak, manusia enggak, dan itu yang membuat Tuhan Yesus unik. Jadi enggak ada salahnya pakai unik, dengan catatan jangan sengaja meniadakan kata begotten. Karena unik, one of a kind, one of its kind. Jadi Tuhan Yesus satu-satunya yang memiliki macam atau jenis itu, karena hanya dia yang keluar dari tubuh Bapa. Malaikat enggak, manusia enggak. Tapi semuanya anak-anak God. Dan karena hanya satu di semesta alam yang seperti itu, itulah uniknya. Dan uniknya ialah dia keluar dari tubuh Bapanya, lahir. Itu unik yang artinya begotten. Baik, kita lanjut. And therefore, dan oleh sebab itu, anaknya God ini in a sense di mana nggak ada oknum yang pernah begitu dan nggak ada yang akan pernah seperti itu. Apa artinya itu? Unik. Jadi Wagner bilang kata unik tanpa menggunakan kata unik, tapi menggunakan kata begotten, di mana kata unik itu termasuk dari arti begotten. The angels are sons of God. Malaikat-malaikat adalah sons of God. Sebagaimana Adam melalui penciptaan, betul? Itu dia. Jadi malaikat-malaikat dan Adam melalui penciptaan, anaknya God. Orang-orang Kristen adalah anak-anaknya God melalui adoption. Jadi banyak anak-anak God. Lalu apa yang Wagner bilang? Tetapi Kristus adalah anak God by apa? By birth. Lahir. Begotten. Birth apa? Begotten. Only begotten. Satu-satunya yang lahir dari Bapanya adalah Son of God. Okay? Malaikat enggak begotten. Manusia enggak begotten. Hanya anaknya God yang begotten. Artinya begotten keluar dari Bapanya dengan cara dilahirkan. Nah, kalau kita bicara lahirkan, manusia pada umumnya lihat mana ibunya. Emangnya keluar dari kandungannya? Enggak. Loh, kok nggak ada ibunya? Itu sebabnya dia uniknya bukan main. Bagaimana? Dia lahir nggak ada wanitanya, cuma dari Bapa. Dalam hal itu unik kelas berat. Nah, sekarang kita lihat di Review and Herald, July 9. Bapa yang kekal, yang tidak bisa berubah, memberikan dia punya only begotten son. Satu-satunya anak yang begotten apa? Lahir keluar dari tubuhnya. Bagaimana cara dia begottennya? Tore from his bosom. Apa artinya itu? Kita terjemahkan dengan bebas. Terrobeklah dada Bapa lalu dia keluar. Itu bahasa manusianya. Nah, tapi ini bukan bahasa yang asing di Alkitab. Ada nggak yang harus dirobek tubuhnya lalu diambil sesuatu dari tubuhnya? Itu cuplikannya. Siapa yang dadanya dirobek lalu diambil tulang rusuknya lalu ditutup kembali lalu dibuatlah Hawa dari tulang rusuknya? Adam. Jadi apakah dia dicabut keluar dari dadanya bahannya? Iya. Itulah cuplikan. Tuhan Yesus pun keluar, tapi tentu saja enggak sebagaimana Bapa dirobek dan diambil tulang rusuknya. Kita nggak tahu kan? Seperti itulah idenya. Unik nggak itu? Nggak ada yang seperti itu, seperti anak. Nah, kita baca lagi di Signs of the Times, May 30. Persembahan yang sempurna telah diberikan karena Bapa sangat mencintai orang berdosa di dunia. Dia berikan, dia punya only begotten son, monogenes, dan anaknya bukan melalui penciptaan sebagaimana malaikat-malaikat, dan anaknya bukan diadopsi sebagaimana orang-orang berdosa diampuni dosanya, tetapi misalnya bilang apa? Tapi anaknya itu apa?
a son begotten. A son begotten. Nah, Miss White menggunakan kata begotten. Si Wagner menggunakan kata lahir. Lahir sama dengan begotten. Begotten sama dengan lahir. Bukan diciptakan, bukan diadopsi, apalagi pilihannya. Lahir. Jadi jelas nggak bahwa Tuhan Yesus benar-benar keluar dari tubuhnya Bapa? Tentu saja kita nggak tahu persisnya seperti apa. Tapi itu yang diajarkan Alkitab dan dijelaskan oleh Roh Nubuat. Artinya kalau hanya bilang unik sebagaimana yang tadi kita lihat di buku Trinitas, unik itu mau menyembunyikan kata apa? Lahir. Jadi dia beda, tapi bukan berarti dia lahir. Ini beda, tapi bukan berarti dia satu-satunya anaknya yang keluar dari bapaknya. Itu Trinitas mau menjauhkan pengertian itu. Sehingga kita manusia melihat Tuhan Yesus bukan sebagai anaknya God, tetapi beda aja dengan yang lain, tapi dia nggak pernah keluar dari bapaknya. Oke? Nah, mari kita ke Kejadian 5 ayat 4. Ini bicara tentang Adam. Adam pria. Oke, jangan lupa, Adam pria ini bukan nature di mana Hawa adalah Adam. Ini Adam nama daripada suaminya Hawa, oke? Pria. Di hari-harinya Adam, setelah Adam begotten Seth, artinya walaupun Adam yang tidak mengandung selama 9 bulan, tapi Alkitab menggunakan kata begotten dari Adam, pria. Kenapa kira-kira Alkitab menggunakan kata begotten dari Adam yang pria? Karena Tuhan Yesus dibegotten dari bukan wanita, tapi dari Bapa yang adalah male, pria, betul? Itu dia, kata begotten. Monogenes bukan hanya berlaku untuk wanita, orang tuanya, tetapi untuk orang tuanya yang apa? Pria. The father. Artinya Seth adalah the first begotten of Adam. Nggak usah bilang Hawa. Karena monogenes itu berlaku untuk bapak atau ibu. Okay? Lalu dibilang apa? Beget. Nah, beget juga nanti minggu depan kita akan bahas lebih detail tentang kata beget ya. Dan travail semua itu. Jadi kata begotten ini kita tahu adalah birth, lahir, dilahirkan, born, lahir keluar. Apakah Seth keluar dari Hawa? Iya. Tapi digunakan kata Adam. Artinya boleh menggunakan pria sebagai orang tuanya. Walaupun dalam manusia keluarnya literally dari ibunya. Artinya Tuhan Yesus keluar dari harus ada ibunya? Enggak. Apakah Bapa tidak bisa kalau nggak ada wanita? Bukan demikian. Apa sih yang terlalu sukar bagi Bapa? Apalagi yang keluar anaknya yang dikasih. Jadi kata begotten ini bicara tentang Seth, begottennya Adam. Nah, di Mazmur 2 itu jadi dikatakan, saya akan declare the decree. Lalu the Lord had said unto me. Tuhan bilang kepada saya, pertanyaannya, siapa saya ini? Kepada siapa Tuhan declare ini? Dia bilang apa? Engkau adalah anakku. Artinya siapa? Me ini. Tuhan Yesus. Karena yang bilang siapa? Bapaknya. Bapaknya bilang, engkau adalah anakku. Hari ini aku begotten thee. Hari ini aku melahirkan engkau. Ini dia. Jadi Bapa sendiri yang bilang, ini keluar dari tubuhku, ini saya punya anak. Bapa sendiri yang bilang. Dan yang bilang adalah anaknya kepada manusia di dunia ini. Dan begotten ini apa? H3205 yaitu ialah. Nah, mari kita lihat di Perjanjian Baru. Ibrani 5 ayat 5. Rasul Paulus menggunakan Mazmur 2 ayat 7, tetapi dengan bahasa Greka sekarang. Tapi katanya apa? Begotten. Nah, mari kita lihat sama nggak artinya? So also Christ glorified not himself to be made an high priest. Bicara tentang Kristus. Tetapi Bapa bilang kepada dia, sekarang Rasul Paulus bicara tentang Tuhan Yesus. Di Mazmur Tuhan Yesus bicara tentang dirinya. Engkau adalah anakku. Bapa bilang kepada anaknya, today have I begotten thee. Dan kata begotten ini adalah 1080, genaho, Apa? Born, lahir.
Kalau only itu yang membuat mono. Jadi nggak ada monogenes, tapi genau. Begotten bahasa Ibrani. Buku Ibrani, tapi bahasa Greek, sorry. Tapi artinya apa? Lahir. Sama-sama lahir. Jadi Rasul Paulus bilang, Tuhan Yesus lahir dari Bapaknya. Tuhan Yesus bilang, Bapa bilang kepada saya lahir daripada dirinya. Oke? Nah, mari kita lihat apa doktrin gereja Katolik. Dan ini mereka ungkapkan dengan sangat jelas untuk semua ketahui. Okay? Saya carinya dengan AI overview. Jadi saya tanya AI, karena dia mengumpulkan semua data di internet kan. Saya tanya, apa artinya eternally generating? Lalu inilah yang di spit out, dikasih keluar tentang eternally generating. Dan ada hubungan dengan gereja apa? Katolik, doktrin gereja Katolik. Nah, apa dibilang? Gereja Katolik punya doktrin mengenai eternal generation of the Son adalah doktrin Trinitas yang menyatakan bahwa Bapa, God the Father, eternally, tidak henti-hentinya, dan berdasarkan kebutuhan mengenerate God the Son. Itu artinya eternally generating. Untuk generation ini adalah sesuai dengan nature-nya God. Bukan kehendaknya, tapi memang beginilah dia. Lalu kita lanjut. And occurs before all ages, apart from creation. Dan ini terjadinya mulainya sebelum penciptaan segala-galanya. Jadi Bapa waktu dia eternally generate, dia mengkomunikasikan dia punya essence keilahiannya kepada anaknya. Hasilnya anak ini adalah representatif daripada Bapanya yang sempurna, di mana mereka memiliki essence ilahi yang sama di dalam dua oknum. Ini artinya eternally generating. Sekarang, apa artinya generating? Ini ya, kita udah sering dengar ini. Generate itu sama dengan kalau kita memproject sesuatu ke dinding menggunakan proyektor gitu. Konsepnya lah. Selama listriknya nyala dan balonnya nggak mati, itu image itu diproject ke dinding. Itu namanya project. Nah, untuk generate artinya Tuhan Yesus itu adanya dalam bentuk itu. Jadi Tuhan Yesus itu begitulah dia. Yang dibilang anak adalah yang di-generate tanpa henti-hentinya. Jadi nggak lahir, nggak diciptakan, tapi itu artinya anaknya adalah anaknya. Dan karena Bapa nggak ada akhirnya, nggak ada akan berakhir tenaganya, anak itu ada terus dan memiliki essence keilahian Bapanya karena semuanya dikomunikasikan kepada anaknya sementara dia di-generate oleh Bapanya. Kira-kira konsep aja, nggak usah persis. Konsepnya ada nggak di Alkitab itu? Sama sekali nggak ada. Eternally generating. Jadi anaknya seperti itu. Oke, mari kita lihat. Di mana kita lihat kata eternally generating. Oke? Ini ada doktrin sahabat Katolik, gereja Katolik. Nah, ini yang Katolik punya di atas yang warna hijau. Sekarang kita baca di bawah. Ini buku Trinitas. Kita baca lagi buku Trinitas. The word genos, kata genos ini munculnya dari bahasa Greka, kata kerja ginomai, yang artinya untuk datang atau menjadi ada. Lalu dibilang bukan dari kata Greka genao, yang tadi kita baca kan genau. Dan genau apa tadi? Begotten atau born. Ingat itu tadi? Genau kan? Yaitu bukan dari kata Greka genau. Genau kepada Bapa atau dibiget. Biget apa tadi? Genau. Born. Artinya waktu dibilang ginomai ini nggak ada urusan dengan lahir. Nggak ada urusan dengan birth atau nggak ada urusan dengan born. Nggak ada urusannya. Dengan demikian atau demikianlah kata monogenes tidak bicara tentang God the Father menghasilkan Tuhan Yesus sebagai literal semi-divine son. Waduh. Jadi sekali diinjak ya diinjaklah semuanya kan. Kenapa setengah-setengah injak? Jadi dia enggak anak literalnya dan dia bukan anak yang fully divine tapi setengah divine, ilahi. Jadi dia enggak ilahi banget. Kenapa mereka bilang enggak ilahi? Dan minggu depan kita akan lebih menelusuri ini kan. Karena kalau dia anak, ada saatnya dia enggak seperti bapaknya. Apakah mereka membatasi
Bapak ini dan anak punya kemampuan. Apakah Bapak nggak bisa buat sesuatu untuk anaknya di mana dia nggak divine sepenuhnya? Jadi dengan dia benar-benar anaknya, dia kita bilang semi-divine atau semi-divine. Dan dia bukan anaknya literal. Apa artinya nggak literal? Tetapi mengindikasikan, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus punya keunikan, ini ya. Tuhan Yesus punya keunikan itu sebagai anak yang menjadi manusia atau anaknya God yang menjadi manusia yang come to be. Ini kata come to be ini ginomai, yang menjadi manusia. Sementara masih mempertahankan keilahiannya, satu equal dengan God, yaitu Bapaknya. Artinya yang mereka bilang ini dari buku ini. Artinya dalam buku ini mereka bilang adalah Tuhan Yesus itu adalah anaknya yang di-generate. Generate itu doktrin siapa tadi? Katolik. Bukan lahir. Dia unik. Dan uniknya ialah dia anaknya God yang di-generate, yang nggak ada awalnya karena Bapak nggak ada awalnya. Jadi Bapak selama-lamanya generate anaknya. Nggak keluar dari Bapaknya. Kan? Nggak di-begotten. Nggak di-genau tadi. Beget. Enggak. Dia di-generate sama dengan doktrin Katolik. Dan dia punya keunikan tadi yang kita bilang unik itu. Yang menjauhkan diri dari begotten adalah hanya ada satu anak di semesta alam yang adalah God yang jadi manusia. Itu uniknya. Nggak ada lain. Hanya ada satu anak yang di-generate Bapaknya selama-lamanya yang menjadi manusia. Dalam hal itu dia unik. Dia nggak pernah keluar dari Bapa. Apakah Adventist menggunakan doktrin Katolik? Sementara mereka bilang, kita beda dengan Katolik. Mari kita lihat. Apakah Presiden General Conference Neil Wilson bilang bahwa Adventist itu beda dengan Katolik? Apa yang dibilang tahun 1981, satu tahun setelah mereka menggantikan God dengan 3 gods di Dallas, Texas. Dia bilang ada organisasi Katolik yang sesungguhnya Katolik dan universal yang lain selain gereja Katolik. Dan Presiden bilang apa? Dan gereja itulah Seventh-day Adventist Church. Itulah kembarnya daripada Catholic Church. Ini yang bilang adalah Presiden Ted Wilson punya bapak, Neil Wilson, sebelum dia meninggal. Artinya apakah organisasi Advent meniru doktrinnya Katolik? Dengan menggunakan kata unik, generating, padahal itu semua dari mana? Dari gereja Katolik. Apakah kita sedang menjalankan the omega of deadly heresies di akhir zaman? Ini buktinya. Dari segi gereja, kita tahu sudah mau tutup pintu. Dari segi politik, pemerintahan, kita tahu sudah mau tutup pintu. Semoga dari segi pribadi, kita nggak buang-buang kesempatan yang Tuhan berikan untuk mempersiapkan masing-masing dan menolong orang lain dalam kapasitas talenta yang Tuhan sudah berikan untuk mempersiapkan umat Tuhan masuk time of trouble. Kata monogenes ini sudah diputarbalikan menjadi unik, dan kata unik ini bukan artinya unik satu-satunya keluar dari Bapa, tapi unik satu-satunya God yang menjadi manusia. Monogenes, the only begotten Son of God, adalah kita punya kehidupan kekal. Karena kalau fondasinya sudah bukan the rock, batu, the Son of God, fondasinya digantikan dengan anak yang bukan anak, yang unik, yang di-generate eternally, itu pasien. Dan di saat angin meniup, banjir naik, dibilang apa? Struktur daripada Seventh-day Adventist di selected messages akan dihanyutkan. Karena mereka sudah memilih pasir sebagai fondasi mereka. Mereka sudah tolak Tuhan Yesus yang adalah batu karang kita. Semoga kita punya pengertian ini membuat kita bukan hanya bertambah pengetahuan, tapi benar-benar lebih fokus untuk hidup sepenuhnya memantulkan karakter Kristus. Karena waktunya sudah sangat singkat. Pelajaran ini akan disambung di seri kedua minggu depan.
To God be the glory.